Kedatangan Ruud van Nistelrooy, Rene Hake, dan Joshua Zirkzee membuat Manchester United di musim 2024-2025 akan diisi oleh orang-orang asal Belanda. Tidak hanya Erik ten Hag, Ruud van Nistelrooy, Rene Hake, dan Joshua Zirkzee, MU juga dikabarkan masih menginginkan jasa bek tengah asal Belanda yaitu Matthijs de Ligt. Jika Arsenal pernah mengalami kesuksesan bersama pelatih dan pemain-pemain asal Prancis, serta Liverpool yang pernah meraih kesuksesan bersama pelatih dan pemain-pemain asal Spanyol, apakah Manchester United akan mampu meraih kesuksesan bersama pelatih dan pemain-pemain asal Belanda? Yuk, simak ulasan bagaimana para punggawa asal Belanda akan memperkuat Manchester United musim depan dalam video ini. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Walaupun hanya sanggup membawa Manchester United finish di peringkat ke-8 klasemen akhir Liga Inggris musim 2023-2024, pemilik sebagian saham MU yakni Ineos memutuskan untuk mempertahankan Erik ten Hag sebagai manajer setan merah musim depan. Keputusan untuk mempertahankan Erik ten Hag ini diambil oleh Ineos setelah mengadakan diskusi internal klub. Berdasarkan diskusi internal tersebut, Ineos percaya bahwa Erik ten Hag adalah pilihan terbaik untuk melatih MU musim depan. Namun demikian, Ineos ternyata tidak sekedar mengambil keputusan untuk mempertahankan Erik ten Hag sebagai manajer MU musim depan, namun juga memperpanjang kontrak dari pelatih asal Belanda itu. Dalam pengumuman resmi klub, Manchester United mengumumkan bahwa pihak setan merah dan Erik ten Hag telah menyepakati perpanjangan kontrak hingga bulan Juni tahun 2026 mendatang. Keputusan untuk memperpanjang kontrak Erik ten Hag ini dikabarkan didasarkan pada prestasi yang mampu diberikan oleh ten Hag kepada MU selama 2 musim terakhir. Sebagaimana diketahui, Erik ten Hag berhasil mempersembahkan trofi Carabao Cup di musim pertamanya bersama MU dan trofi FA Cup di musim keduanya melatih The Red Devils. Prestasi ini membuat ex-pelatih Ajax Amsterdam itu menjadi pelatih pertama yang mampu mempersembahkan 2 trofi dalam 2 musim secara beruntun bagi MU setelah era Sir Alex Ferguson. Setelah memperpanjang kontraknya dengan MU, ten Hag menyampaikan bahwa ia sangat bahagia bisa melanjutkan pekerjaannya sebagai manajer Manchester United. Pria yang kini berusia 54 tahun itu juga menyampaikan bahwa MU saat ini masih mempunyai pekerjaan rumah yang sangat banyak untuk bisa mencapai level The Red Devil yang sesungguhnya, yakni bersaing untuk menjadi juara Liga Inggris dan Liga Champion. Setelah kontraknya resmi diperpanjang oleh Manchester United, Erik ten Hag memutuskan untuk merekrut legenda Manchester United yang juga berasal dari Belanda yakni Ruud van Nistelrooy. Pengumuman resmi kembalinya Ruud van Nistelrooy ke Manchester United telah dipublikasikan melalui akun resmi klub. Pria asal Belanda yang dulu bermain sebagai penyerang itu akan menjadi asisten pelatih Erik ten Hag di Manchester United hingga bulan Juni tahun 2026 mendatang. Ex-penyerang timnas Belanda itu juga terlihat sudah berada di pusat latihan MU yang berada di Carrington untuk mempersiapkan tim menuju pramusim. Sebelum memutuskan untuk menerima tawaran sebagai asisten pelatih Erik ten Hag di Manchester United, Van Nistelrooy sudah memiliki berbagai pengalaman di dunia kepelatihan, seperti menjadi asisten pelatih di timnas Belanda, hingga menjadi pelatih kepala PSV Eindhoven U18, PSV Eindhoven U21, dan PSV Eindhoven Senior. Selama karir kepelatihannya yang masih seumur jagung, Van Nistelrooy berhasil membawa PSV Eindhoven Senior meraih trofi KNVB Cup dan Johan Cruyff Cup di musim 2022-2023. Kembalinya Van Nistelrooy ke Manchester United disambut dengan meriah oleh fans MU di seluruh dunia. Sebagaimana diketahui, Ruud van Nistelrooy adalah penyerang legendaris bagi publik Old Trafford. Selama berseragam setan merah sejak tahun 2001 hingga tahun 2006, Van Nistelrooy berhasil mencetak 150 gol dan 30 assist dari 219 penampilannya bersama MU. Selama karirnya di Old Trafford, Ruud van Nistelrooy berhasil mempersembahkan berbagai gelar untuk MU, termasuk trofi Liga Inggris, Piala FA, Piala Liga, dan Community Shield. Selain itu, Van Nistelrooy juga pernah meraih penghargaan sebagai pemain terbaik Liga Inggris musim 2001-2002. Kembalinya Van Nistelrooy ke Old Trafford diharapkan bisa menjadi mentor bagi Rasmus Højlund, maupun penyerang anyar setan merah yang juga berasal dari Belanda yaitu Joshua Zirkzee. Selain merekrut Ruud van Nistelrooy sebagai asisten pelatih, Erik ten Hag juga mendatangkan orang Belanda lainnya yaitu Rene Hake. Sama halnya seperti Ruud van Nistelrooy, Rene Hake juga akan bertugas sebagai asisten pelatih Erik ten Hag di Manchester United. Berbeda dengan Van Nistelrooy yang merupakan ex-pemain MU,
Koneksi Erik ten Hag dan Rene Hake terjadi pada saat keduanya sama-sama berada di FC Twente pada rentang tahun 2006 hingga tahun 2009. Dalam rentang tahun tersebut, Erik ten Hag menjabat sebagai asisten pelatih di tim FC Twente senior, sedangkan Rene Hake adalah pelatih kepala di tim FC Twente U19. Selain itu, Erik ten Hag dan Rene Hake juga sama-sama pernah menjabat sebagai pelatih kepala di dua tim asal Belanda yakni FC Utrecht dan Go Ahead Eagles dalam rentang waktu yang berbeda. Erik ten Hag menjabat sebagai pelatih kepala Go Ahead Eagles pada tahun 2012 hingga tahun 2013 dan menjabat sebagai pelatih kepala FC Utrecht pada tahun 2015 hingga tahun 2017. Sedangkan Rene Hake menjabat sebagai pelatih kepala FC Utrecht pada tahun 2020 hingga tahun 2022 dan menjabat sebagai pelatih kepala Go Ahead Eagles pada tahun 2022 hingga tahun 2024. Kepergian Anthony Martial dari MU yang kontraknya habis di akhir musim 2023-2024 membuat Setan Merah hanya memiliki satu penyerang yaitu Rasmus Højlund. Kondisi itu membuat manajemen MU memutuskan untuk merekrut penyerang anyar guna memperkuat tim di musim depan. Dengan keinginan pemilik sebagian saham MU yaitu Ineos yang hanya mau merekrut pemain muda, The Red Devil akhirnya memutuskan untuk merekrut Joshua Zirkzee. Untuk mendapatkan tanda tangan penyerang berusia 23 tahun itu, pihak MU harus membayar biaya transfer sebesar 42,5 juta euro kepada Bologna. Sebagaimana diketahui, Joshua Zirkzee menjadi penyerang muda yang banyak diperbincangkan untuk direkrut oleh klub-klub top Eropa. Hal ini dikarenakan potensi dan etos kerja yang dimiliki oleh penyerang berpaspor Belanda itu. Di musim 2023-2024, Zirkzee berhasil mencatatkan 12 gol dan 7 assist dari 37 pertandingan di semua kompetisi bersama Bologna. Tidak hanya itu, Joshua Zirkzee juga berhasil mengantarkan Bologna untuk bermain di Liga Champions musim depan. Dilansir dari Transfermarkt, Joshua Zirkzee merupakan tipe penyerang yang fleksibel. Ia bisa dimainkan sebagai seorang penyerang tengah, penyerang sayap kanan, maupun second striker. Fleksibilitas yang dimiliki oleh Zirkzee itu diyakini akan mempermudah Erik ten Hag untuk menentukan komposisi di lini serang MU musim depan. Sebagaimana diketahui, MU telah kehilangan Rafael Varane yang memutuskan untuk meninggalkan Old Trafford di akhir musim 2023-2024. Kepergian Varane itu membuat Setan Merah membutuhkan seorang bek tengah baru. Untuk mengisi kebutuhan pemain berposisi bek tengah, manajemen Setan Merah kini dikabarkan sedang menaruh fokus untuk merekrut bek tengah asal Belanda lainnya yaitu Matthijs de Ligt. Sebagaimana dikabarkan oleh jurnalis sepak bola Fabrizio Romano, pihak MU dikabarkan masih terus bernegosiasi dengan pihak Bayern Munchen guna merampungkan transfer pemain berusia 24 tahun itu di bursa transfer musim panas ini. Sebagai klub yang memiliki jasa De Ligt saat ini, Bayern Munchen dikabarkan meminta biaya transfer sebesar 50 juta euro kepada MU. Keinginan MU untuk merekrut De Ligt itu pun disambut dengan baik oleh sang pemain. Fabrizio Romano mengabarkan bahwa agen De Ligt yakni Rafael Pimenta menyatakan bahwa De Ligt hanya ingin melakukan negosiasi dengan Manchester United. Keinginan De Ligt untuk memperkuat Setan Merah musim depan tidak bisa dilepaskan dari hubungan baiknya dengan pelatih MU saat ini yakni Erik ten Hag. Sebagaimana diketahui, keduanya pernah bekerja sama saat masih memperkuat Ajax Amsterdam. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah MU akan meraih kesuksesan bersama Belanda Connection di musim depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.